Masya Allah, luar biasa ya Allah. Semoga semua yang hadir ini benar-benar diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kulo niku seneng, yo kaget, yo terharu, yo seneng. Niki campur-campur bahasa Jawa mboten ana to? Mboten. Ada wong Jawa nggih to? Jadi kulo niku Masya Allah terenyuh, seneng.
ternyata tidak hanya di Jawa saja. Saya kira orang yang semangat untuk hadir pengajian, berangkat sejak pagi, berangkat sejak sore, fenomena itu ada hanya di Jawa saja. Tapi ternyata di Kalimantan luar biasa. Dan setelah saya lihat, Masya Allah, orangnya yang hadir itu juga berbagai macam kalangan. Mulai dari kalangan kiai juga hadir, semangat, pengurus-pengurus organisasi juga hadir. Bahkan ini tadi yang ikut mengamankan, terima kasih dari kepolisian, terima kasih dari sahabat-sahabat Banser, luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman Pagar Nusa, luar biasa, ikut mengamankan. Ya Allah, kalau nggak gitu, kalau nggak diamankan bahaya. Saya ini kena mak-mak sudah ternodai. Tapi saya dari tadi itu mengikuti. Yang hadir itu mulai dari kalangan apapun, bahkan mulai dari orang biasa, orang yang luar biasa, orang yang belum ketemu usahanya, sampai pengusaha sukses, semua hadir pada malam hari ini. Ket mulai sing islami tenanan, ket mulai sing islami KTP, Islam KTP wong itu kok malah ngaku kok kabeh. Tapi ketika si Jaga mengadakan perkumpulan seperti ini, acara seperti ini sangatlah luar biasa. Semoga perkumpulan-perkumpulan seperti ini semakin sering ada di Kalimantan ini, khususnya Samarinda. Amin Allahumma amin. Karena apa? Mayoritas dari kita itu kan perantau, betul nggak? Mungkin ada yang rumahnya Surabaya, Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, Trenggalek, Blitar. Iya. Burno. Wis iya mak, wis huk. Tapi apapun latar belakang panjenengan, ketika panjenengan ini berkumpul seperti ini akan membawa kebaikan di dalam hidup panjenengan. Jadi jangan sampai kok para teman-teman, khususnya orang Jawa atau orang manapun yang berada di Kalimantan ini tidak suka dengan perkumpulan kebaikan. Ojo sampai, wes aku gak gemen pengajian, aku gak gemen sholawatan, aku males. Karena saya memang lari ke Kalimantan tujuannya memang bekerja, tidak ngaji. Terus akhirnya setelah dapat pekerjaan malah mungkin foya-foya, mungkin yorodok kekerepen ngolor kabel, lagune mangku uler. Sing tukang ngalur kabel wong itu kok. Biasanya sing kuwi rada kenceng kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Wah, kamu sudah pede, wah saya ini jauh dari orang tua saya tidak tahu, keluarga saya tidak tahu, tahunya di sini saya bekerja. Dapat uang, koya-koya, dapat uang, koya-koya. Mobilnya sudah banyak putih. Cem-ceman batu bara. Lah wis suwireng kaya rupane ngono kuwi. Nah, ketika wis ora takok komentar aku isin aku kabeh. Sakne aku ora tega. Bahkan nek ngono kadang makat di Kalimantan ini meninggalkan suami istrinya. Tapi tiba-tiba di Kalimantan ketika melihat orang yang kegantengannya mirip Gus Idam aku jomblo. Nah, wong itu kok aku kira tau rapi lho Mas. Lho ning Jawa gak duwe bojo to, gak duwe anak to? Enggak, wis to. Aku iki jomblo. Rapi gelem Mas. Lah ya beres ngono. Tibano ning omah kuwi mang masyaallah. Tibano ning Jawa kono anake 3. Bojone 1. Sampai mobil. Ora tau diopeni. Telepon bojone tenan, Dik, iki nyambut gawe aman. Tibano ning kene kang ngolor kabel. Lah iya. Aja takok wong teko ra penak, wonge mulai jawil-jawilan karo kancane. Terus sekarang apa Gus hubungannya dengan keadaan kita yang seperti itu?
Dengan keadaan kita yang serba, kadang kita itu tergoda hal ini, hal itu. Terus gimana? Apa hubungannya dengan perkumpulan-perkumpulan seperti halnya perkumpulan yang diadakan si Jaka pada malam hari ini di Stadion Kadri Uning ini? Apa hubungannya? Apa efeknya dalam hidup kita? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan, "Duribat alaihimudillah aina ma tuqifu." Mereka para manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi panjenengan-panjenengan yang ada di Kalimantan atau bahkan di luar Kalimantan atau bahkan di Jawa, di mana itu akan berpotensi diliputi kehinaan dimanapun panjenengan berada. Kamu mau berada di sini, mau berada di Balikpapan, mau berada di Jawa, mau di kota mana, kamu akan berpotensi diliputi kehinaan. Artinya hidupmu ini juga potensi bahaya. Nah, orang yang tidak berpotensi terkena kehinaan atau terkena bahaya, ini siapa? Di dalam ayat ini dilanjutkan, "Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Allah. Dan nomor 2 adalah orang yang selalu berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan sesama manusia. Artinya apa? Ketika si Jaka ini terus solid, terus baik, hubungannya semakin baik, silaturahminya semakin baik, potensi panjenengan didatangi kehinaan akan semakin sulit. Tapi kalau panjenengan itu silaturahminya juga tidak, ibadahnya juga tidak, sedekahnya juga tidak, Jumatan ya ora tahu, salate setahun pisan Idul Fitri tok. Wonge teko? Nek ra ngono setahun pindho Idul Fitri karo Idul Adha. Wonge teko? Lah sing muni teko kuwi mang ketok ya. Nah, maka dari itu adanya perkumpulan pengajian seperti ini adalah sarana untuk menguatkan keimanan kita agar kita menjadi orang yang hablu minallah dan hablu minan nas. Akhirnya dengan adanya kegiatan seperti ini yang menjadi aparat, contohnya kepolisian juga ikut mengamankan. Terima kasih Bapak Kapolres. Tadi saya lihat anggotanya di jalan-jalan luar biasa. Terima kasih, luar biasa itu dari Kapolres Samarinda. Masya Allah, luar biasa, masih muda dan ganteng dengan senyum panjenengan menyelesaikan jada-jada. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi ini tadi Masya Allah, mungkin kalau nggak ada acara seperti ini kan kita juga sulit berkumpul. Mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing, betul nggak? Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini yang hadroh akhirnya tampil lagi. Mungkin biasanya agak di acara-acara kecil, sekarang bisa acara seperti ini. Mungkin ini yang punya sound system juga akan dapat rezeki lagi. Bergerak semua, perekonomian jalan semua seperti ini, dan silaturahmi akan jalan semua. Nah, ketika kita itu dengan berkahnya acara seperti ini, rasa ketaatan kita kepada Allah, semangat ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah, dan silaturahmi kita semakin baik, secara otomatis kita itu akan sulit diliputi kehinaan. Artinya hidup kita itu insya Allah baik-baik saja. Yuk imam, pomo ning omah imam duwe bojo ya cek eling karo bojone, ning omah duwe anak ya cek eling karo anake. Tapi kok wong imam ra gocekan ning agamane Gusti Allah, tidak berpegang teguh dengan tali persaudaraan dengan baik, secara otomatis walaupun di rumah anaknya 5, suaminya atau istrinya masih sehat, pasti di sini mengaku jomblo. Wonge teko? Ya biasanya menunggu Mas Ren. Terus sekarang gimana Gus? Langkah apa yang paling tepat ketika kita itu sudah berada di sini? Kita sudah semangat untuk beribadah, kita sudah semangat berpegang teguh, kita itu juga silaturahminya sudah baik. Langkah kita selanjutnya itu seperti apa yang paling baik? Melihat posisi panjenengan, saya ingat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengatakan, masalul mu'minina masalul mihlah.
perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Jadi wong mukmin, wong beriman, iki koyok ini atau seperti halnya seekor lebah. Bagaimana seekor lebah itu? In akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban. Ketika lebah ini memakan sesuatu, pasti memakan sesuatu yang baik. Benar enggak? Gak mungkin lebah itu hinggap di tempat yang buruk mencari sari-sari madu yang buruk, tidak mungkin. Lebah mesti hinggap di bunga-bunga yang istimewa, yang mana ada kandungan nektar yang sangat luar biasa. Bener gak? Artinya apa? Kayak panjenengan di sini, jenengan sekarang sudah berjuang di sini. Jangan sampai jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan, di sini yang dimakan itu seenaknya, bukan haknya dimakan. Sing tukang mangan hak wong ya wong itu kok. Bukan jatahnya dimakan. Tanaman orang lain dimakan. Uang bukan miliknya dimakan. Jangan sampai kita harus meniru seekor lebah. Itu kata Rasulullah. In akalat thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti mencari nektar yang baik dari bunga yang baik, akhirnya bisa dimakan oleh lebah. Wa in wadu'at thayyiban. Dan lebah tidak pernah mengeluarkan hal yang kotor. Contohnya madu. Dan jenengan nek pengen dadi wong apik, pengen dadi wong sing super, jauh-jauh perjuangan dari Kalimantan, usahakanlah makan makanan yang baik. Artinya jelas kehalalannya, jelas dari rizki yang halal, usaha yang halal, bisnis yang halal. Dan kemudian saya yakin ketika panjenengan itu usahanya memang halal, bisnisnya halal, yang panjenengan keluarkan juga akan madu-madu yang halal. Seperti halnya seekor lebah. Dan istimewanya lebah lagi itu apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takfirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makan. Tak ulangi ya, jangan rame ya. Nah, maaf tolong diam. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takfirhu. Istimewanya lebah selain memakan makanan yang benar-benar super, mengeluarkan sesuatu yang super, bahkan yang bermanfaat, yakni adalah madu. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takfirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makan. Artinya apa? Walaupun jenengan itu perantau, tapi jangan pernah panjenengan merusak Kalimantan yang istimewa ini. Jangan sampai di sini panjenengan cari uang, di sini panjenengan cari rezeki, di sini panjenengan berjuang. Setelah itu pulang membawa hasil-hasil yang tidak baik, bahkan panjenengan malah merusak bumi tercinta kita ini. Jangan sampai. Maka dari itu ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang seorang mukmin, tirulah seekor lebah. Makanlah makanan yang baik, keluarkan yang baik, dan jangan pernah merusak tempat-tempat yang dia gunakan untuk makan, untuk mencari makan. Apa pernah panjenengan melihat seekor lebah merusak tangkai-tangkai dari bunga-bunga yang ia cari nektarnya, ia cari sari-sari bunganya? Tidak pernah. Jangan sampai Kalimantan ini awalnya sudah baik-baik saja, diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu, tapi kita membawa budaya-budaya yang gak jelas. Dulu pemuda-pemuda semisal baik, orang-orang di sini semisal baik, dengan malah membawa budaya-budaya yang tidak baik. Jangan sampai. Maka dari itu acara malam hari ini harus kita buktikan bahwasanya benar-benar aman dan benar-benar barokah. Jangan sampai ada kejadian pencopetan, jangan sampai ada kejadian pelecehan, jangan sampai ada kejadian ngaku ngaji malah ketemuan. Wong itu kok sudahlah. Nek jenengan mengkepan terus-terusan ngono kuwi, kadung pacaran pirang-pirang tahun kok baru malah ning pengajian barang semayanan, bahaya. Iso-iso kualat beberapa tahun yang akan datang tiba-tiba takdirnya bersama orang lain. Oh, itu malah akan menyakitkan. Maka dari itu ya Allah, saya yakin
Semua yang hadir ini adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo maca selawat si lirike siir Jawa nggih, tombak nggih. Bareng-bareng. Allahumma, ayo semuanya. Ketika kita sudah mampu berkumpul dan mengumpulkan sebanyak ini, gimana kita itu setelah acara ini, kita itu memiliki prinsip bahwasanya kita semua, baik kita perantau ataupun asli orang sini, gimana kita itu mutaba'atul jamaah. Artinya apa? Bersatu padu dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Gimana caranya panjenengan itu terus bersatu padu dalam kebaikan, apapun latar belakang panjenengan. Baik yang satunya ini latar belakangnya usahanya batu bara, baik yang satu ini latar belakangnya usahanya sawit, baik yang satu ini latar belakangnya usahanya ekspedisi, baik yang satu ini usahanya tukang maidu. Tukang maidu wong itu kok. Nah, ngerti tukang maidu no mboten? Nah, tapi sebisa mungkin gimana caranya kita itu selalu mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Niku nek pengen jenengan niku urip sing penak, sing nyaman, sing tenang, dan tentunya barokah. Piye? Woe nek wong ayu wis mbemang ngono. Lah iki tim hadro tibane ya kaceren ya. Garangan berarti tim hadro ya. Jadi gimana mungkin kita itu bisa mutaba'atul jamaah?
Berarti ya seperti itu, jangan sampai ini para mak-mak ini yang kudung hijau tidak rukun sama kudung coklat, yang kudung kuning nggak rukun sama kudung apa, jangan sampai. Karena apa? Ketika kita bersatu pada dalam kebaikan, itu akan menjadi ketahanan iman kita. Yang awalnya iman kita itu mudah goyah, mungkin setelah gajian, mungkin setelah mendapatkan rezeki dari usaha-usaha kita itu mengarah ke hal yang negatif atau hal yang semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita itu bersatu pada dalam kebaikan, ketahanan iman kita itu akan semakin kuat. Contoh semisal kayak anak hijrah ini, contoh wes. Sebenarnya ini juga ada yang tidak baik, larangannya juga ada. Tapi karena mau bersatu pada dalam kebaikan, yang diinfo dalam grup WA-nya, ini kita tampil di mana, ini kita sholawatan di mana. Tidak mungkin grup hijrah itu kok mengatur strategi malam minggu kita karaoke di mana. Tidak mungkin, bener nggak? Tapi bayangkan ketika anak-anak muda ini tidak mau menjadi grup hijrah, tidak mau menjadi banser, tidak mau menjadi anggota Pagar Nusa, tidak mau menjadi grup-grup yang lain yang sifatnya positif, maka secara otomatis pasti akan mudah dia itu tergelincir dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan mengingat sosial media, sekarang itu banyak perkara yang tidak bermanfaat, yang sangat luar biasa, yang menghancurkan akhlak dan moral bangsa Indonesia. Ya contohnya kayak itu, pagi tiba-tiba ada sedekah, anak-anak itu suruh nge-game, setelah itu nge-slot. Bukan nge-slot, bocahnya teko. Itu sedekah apa? Itu sedekah 2M apa wi? Wajib badal ini. Nah kayak gitu, bahaya. Nah hasil survei membuktikan banyaknya orang yang maksiat, banyaknya orang yang melakukan keburukan, tiba-tiba menggoda istri orang lain. Wongnya teko? Tiba-tiba menggoda suami orang. Wongnya teko? Tiba-tiba nyaman dengan perjudian, tiba-tiba nyaman dengan kemaksiatan. Itu karena dia itu kurang kesibukan yang positif. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak disibukkan oleh perkara yang positif, maka secara otomatis dia itu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Nek sampean kuwi kok gak disibukne karo perkara sing apik, secara otomatis wa nafsuka inna salata bil haq wa illa istaghraqta bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis panjenengan akan disibukkan oleh perkara yang batil. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan la tasab man la yuhituka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kalian itu berteman dengan orang-orang yang tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau panjenengan itu kok berteman dengan orang-orang yang asal-asalan, kalau panjenengan itu tidak bisa mewarnai, ya hidupnya akan diwarnai. Walaupun panjenengan itu sukses atau apapun panjenengan, ya akan rusak hidup panjenengan. Tapi ketika panjenengan itu diwarnai dengan kebaikan, insya Allah hidup panjenengan akan baik-baik saja. Semoga semua yang hadir selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan menjadi ahli surganya Allah. Amin Allahumma amin. Apa pentingnya mutaba'atul jamaah? Selain untuk menjadi ketahanan iman, ternyata ketika seseorang itu bersatu padu dalam kebaikan, sejalan dengan daunnya Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Dan Allah telah mensyariatkan kepanjenengan semua bagi kalian tentang agama dengan sesuatu yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tujuan syariat tersebut itu apa? Tujuan agama syariat tersebut itu apa sebenarnya?
an aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi kalau panjenengan bersatu dalam kebaikan, si Jaka ini terus istiqomah dalam kebaikan. Mungkin nanti ada yang belum sukses, kita bantu cari solusinya. Mungkin ada yang kesulitan, kita yang mampu membantu yang tidak mampu. Mungkin ketika kita dulu di Jawa sama-sama satu pondok pesantren, katakanlah mungkin Lirboyo, katakanlah mungkin Ploso, katakanlah mungkin Sidogiri. Di sini kita bersatu. Kita bersatu. Oh, kita itu sama-sama alumni pondok pesantren salaf. Akhirnya kita bersatu dalam kebaikan. Nah, ini kita menjalankan perintahnya Allah. Tujuannya apa? An aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Dan yang nomor 2 yang paling penting apa? Tujuannya wala tatafarraqu fi, agar kita semua itu tidak tercerai-berai. Dan saya yakin ketika acara malam hari ini diunggah di sosial media, akan terbukti pada dunia bahwasanya silaturahmi Jawa Kalimantan memang benar-benar rukun dan luar biasa. Gimana tidak rukun? Satu stadion nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Biasanya mungkin yang memenuhi tribun itu adalah orang-orang yang nonton sepak bola. Masya Allah, malam hari ini nonton garangan-garangan. Luar biasa. Semoga membawa berkah. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya lanjutkan yang lebih lagi, coba saya ingin tanya itu. Itu ada yang bikin banner Presiden ST Opo itu. Nah, coba berdiri itu. Rumahnya mana itu? Coba dikasih mic. Nah, coba dikasih mic, tenang. Bu, gak usah gijal-gijal. Kok malah hote-hote. Lah yo. Tenang, Mak. Tenang. Benernya maju buat apa itu kampanye. Presiden ST. Nanti yang sana tenang, diratani sak stadion. Insya Allah hari ini sumben. Sangoni. Halo. Salam Toma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes mikir ora enek nih. Mbak Rida. Iya, Mak. Apa ini? Oh, ngeredak. Apa dicelok nih dokter diinfus? Terus mabuk tae. Bahaya. Gak bahaya ta? Alhamdulillah Gus, sudah bertemu dengan Gus Idam. Maaf, saya sebenarnya orang Jawa. Jawanya mana? Jawa saya Lamongan. Oh, soto Lamongan. Terus Kayak modelnya kayak soto. suami saya orang Blitar Gus. Oh, Blitar. Blitarnya mana? Blitarnya Samben. Oh, dekat itu. Ke Samben ya. Di desa Perampangan dekat desa Jugo tuh loh Gus. Oh, gak. Namanya siapa? Nama saya Ibu Siti Karni. Umurnya berapa? Umur saya 46. Oh, kayak 14 tahun kok. Iya. Tenang. Wah, berarti masih muda saya ya? Oh. Sesuk mangkat sekolah SMP ya. Iya Gus, nanti saya berangkat sekolah SMP. Kaya ngono lho polane masalah. Gus, SD Kalimantan ngeri di Bangno. Cara aku ra dikal banser ro dhewe to, iso bayangne to. Wis selesai musuh mak-mak kaya ngene. Wong umure 14 kok. lumayan aneh Pak Bina. Bu siapa? Karni ya? Iya, Bu Karni kulo. Karni. Iya. Sekarang domisili di mana? Domisili saya di Jalan Awe Saran 4.
Dekat sini. Ya dekat aja 5 menit lah Gus di sini. Di Samarinda berapa tahun? Saya di Samarinda sudah mulai 1987. Oh, Mulai kecil saya di sini Gus, tapi lahir di Lamongan. lahir di Lamongan, Ya. nikah di mana? Nikah di Samarinda. Oh, sekarang anak-anaknya berapa? Anak saya 2, laki-laki semua. Oh, muga-muga mari ngaji iki meteng neh. Malah amin. Gus, Ah, itu kan rezeki Gus. iya rezeki. Ya, apa-apa lah. Suaminya ikut malam ini. Ikut tapi di belakang Gus. Ditinggal serang urus ben ya. Dan saya dewe ada ungguri kok. Oh, bener loh. Demi Gus Ida mah akhirnya suaminya ditinggal. Tapi mulai kon ngetengi neh. Wong karepe dhewe iki ya. Bukan. Iya Gus. Gus soalnya kerjaannya malam Gus, nggak bisa lama-lama mungkin di sini. Oh, ini rencana di Samarinda berarti terus ya? Ya insya Allah kadangnya di sini loh Gus. Alhamdulillah. Iya. Ini perasaannya gimana? Seneng? Ya Allah Gus. Saya tidak dengan kata-kata Gus. Yang disukai apa yang disukai? Yang disukai Gus Idam tuh, ngajinya Gus Idam tuh menusuk di hati. Oh. Menusuk bahaya. Jelek ya. Aku yang sniper ya. Nori. Jadi jenengan sering tertusuk. Kalau ketusuk jarum sering Gus. Soalnya jahit celana bolong. Itu semua celana barangnya. Ini seneng Bu, diadakan acara kayak gini. Senang banget pokoknya Duduk Gus. di situ Bu Karni mulai jam berapa? Saya ke sini tadi jam 10 saya sudah di sini. Oh ngapling tempat. Iya, ngapling. Sudah dapat sertifikat. Sertifikatnya oleh nemburi kene, maunya di depan sono mau, tapi nggak oleh. Bisa. Wah nesu. Iya. Jo nesu. Oh mari dicek nih bapakan rukun mah nesu. Aslinya kan ada di Mubarak, kamu cek beda ngono lho kan. Belok aku enak. Alah malah jelas di situ. Malah jelas itu. Biasanya mengikuti di sosial media. Di TikTok ya, di like ya. Seneng. Instagram kok pokoknya bener di mana itu belok sampai ya lho. Takut. Masa lo ora gosong masakan. Boten kompornya dicilik nih. Oh kemarin dicilihnya sebelah aku. Jadi Kon niku bener dijone kesel kok. boten kenapa-napa. Oh ya udah. Selawatan ada yang apa enggak Bu Erni? Insya Allah. Apa selawat apa? Naria. Kalau bisa 500.000 ini. Dari si Jaka ini. Ayo, coba sholat Naria dibaca boleh, dilantunkan kayak lagu boleh. Sama sarung Gus Idam official. Insya Allah nanti kalau suaminya dikasih sarung ini, dalamnya sarung semakin terginas. Iya. Malah amin dia dari Ben. Oh, naik Bu Karni, sholat Naria dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin
Ya sampai menggeh. Ya wes, Kula tadi doa Gus. Ya, ini 500.000 ya. Ji, telu, papat, Matur 5. suwun sanget Gus. Sama Presiden official ini. Nggih, matur suwun Gus. Kula tadi doa Gus. Keluarga kula sehat, sedaya. Kalian kula tadi doa supaya usaha saya lancar baru jualan bakso. Wah, cocok. Baru jualan bakso 2 bulan Gus. Semoga lancar laris. Amin, amin. Mic-nya dikembalikan dulu ya. Nggih. Gus, kalian tunggal boleh. Iya. Apa nih, Mak? Kula niku sakit, jatuh ke kamar mandi terus pecah pembuluh darahnya. Ya Allah. Jadi kula nyuwun donga Gus supaya bisa pulih kembali. Amin. Nggih, amin. Matur suwun nggih Gus, mudah-mudahan Gus sudah sehat. Amin. Mungkin kula neten Jawi, kula ajeng ngeten markas langsung. Nggih. Pun nggih. Nggih, matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, mic-nya dikembalikan dulu. Kembalikan ke Pemangda itu ke depan, kembalikan. Satgas. Nah, nanti lagi sebelah sana belum garangan-garangan. Berau ini. Berau ada dari berau. Berau, Tom. Dari berau. Mana dari berau? Berau benar? Yang dari berau aja. Berau ya. Benar ibu yang kudung hitam? Dari berau. Coba itu yang kudung itu Mas, ngapunten jauh. Diri. Berau sini 9 jam. Oh 11 malah. Lebih. 14 18 jam. 18 jam. Berau beneran ya Bu ya? Sehari semalam. Beneran? Oh ya udah. Sangoni Gus. Oh bisa ST-nya Sangatta, DG kan Uncat. Ini jamaah novel berarti. ST Uncat. Ya Allah, Berau itu jauh ya? 18 jam Gus. 18 jam. Oh hari ini acara apa ya? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Saya Bu Solika Gus. Bu Nisolihah. Iya. Rumahnya? Saya aslinya Blitar, tapi saya merantau di Berau Gus. Berau. Bu ini sudah berapa tahun di Berau? 7 tahun kan gitu. Masya Allah. Usahanya apa di Berau? Saya jualan bakso sama mie ayam Bu. Bodoh. Beli ini hari bakso gitu ya. Oh jualan bakso sama mie ayam. Iya. Anaknya berapa Bu Umi? Saya 2 Gus. Alhamdulillah. Jadi 7 tahun di Berau. Berau ke sini berapa jam Bu Umi? Kemarin saya berangkat jam 7 malam tuh sampai sini tadi jam setengah 12. Setengah 12 siang. Ya. Berapa jam itu? Sekitar 10 jam lebih ya? Kita santai di jalan tuh. Naik mobil. Iya. Berapa orang? 3 orang Gus. Gimana ceritanya kok nekat ke sini padahal perjalanan berjam-jam itu? Ya kita kepingin untuk berdagang. Ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Kenapa? Gimana? Ceritanya biar untuk penyemangat saya dan untuk motivasi yang lain. Gimana ceritanya? Ya Allah, ya mungkin itu karena apa itu hubungan batin sesama orang Blitar ya. Alaqah batinnya itu namanya, luar biasa. Bu, ini berarti pertama kali ketemu saya langsung kayak gini. Biasanya mengikuti juga sama kayak Bu Karmi tadi. Di mana? Mic-nya agak dipepetkan. Saya itu kalau Gus rutinan malam Senin, malam Selasa sama malam Jumat itu kita ikut live-nya Gus di YouTube. Ya Allah, sambil masak juga.
Komore dicilike ya Anda. Nah, Bu Karmini ra dicilike iso grosong gaya. Alhamdulillah. Kula badhe nyuwun donga, Gus. Nggih, pripun? Ibu kula nyuwun donga jenengan donaaken dipun paringi sehat. Sekarang mungkin di mana ibunya? Di Blitar, Gus. Beliau Daerah mana? Kesaben, Gus. Oh, Kesaben juga. Semoga sehat panjang umur. Amin. Untuk ibunya Bu Umi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu Umi karena jauh dari Berau ini nanti langsung pulang ke Berau. Insya Allah kita bermalam dulu di sini. Terus Istirahat. Besok insya Allah kita mampir ke Balikpapan karena ada perlu. Jadi karena sudah ada di Samarinda jadi sekalian Ngurusi. Ya Allah luar biasa. Senang bisa. Berarti duduk di sini mulai jam berapa Bu Umi? Tadi saya kesini mulai jam 2, Gus. Wah ya Allah, kehujanan. Waktu hujan kita larinya ke tribun sana, Gus. Terus Ya Allah. kita turun lagi. Masya Karena Allah. sudah punya tempat di sini. Ya mungkin jenengan terpanggil karena semangat panjenengan dan kesabaran panjenengan. Semoga ibunya sehat. Bumi karena jenengan dari jauh nanti tak kasih 1 juta. Baca sholawat Ibil Qulub, ayo biar yang sakit semuanya sehat dan ibunya Bumi sehat. Ayo dipimpin Bumi bareng-bareng tak bantu yuk. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Ayo doakan lagi. Allahumma salli ala. Ketika jemaah ini ada yang sakit sehatkanlah ya Allah. Angkat semua penyakit yang ada di tempat ini ya Allah. Ganti kesehatan ya Allah. Ternyata yang datang dari jauh tidak hanya di Jawa, tapi orang Kalimantan ketika ada pengajian, Masya Allah jarak 10 jam, 12 jam, 14 jam ditempuh untuk datang ke pengajian. Semoga membawa berkah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nggih, sami-sami. Gus matur suwun sanget nggih. Matur mugi Gus tansah dipun paringi sehat. Amin. Amin. Gus matur suwun sanget. Nggih, siap. Kapan-kapan mungkin mampir teng Berau kula tak bakso jenengan. Ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji dikit lagi aja ya. Setelah itu nanti sholawatan. Nah, itu mic-nya dibalik dulu aja biar nggak banyak-banyak.
alhamdulillah. Dan saya yakin baik itu orang asli Kalimantan ataupun pendatang ataupun perantau ataupun apapun, ataupun garangan pelatih, pasti pengen yang namanya bahagia. Betul apa enggak? Semua yang hadir ini ingin bahagia loh, betul? Nah, nek pengen bahagia, kula badhe ngejekne utawa cerita nih tentang beberapa resepnya bahagia. Karena napa biasane wong ditake pada gak bahagia. Biasane wong amane pengin bojo sing ayu, di bojo ayu gak bahagia. Biasane pengin duwe mobil gak bahagia. Biasane pengin duwe motor sing apik, duwe motor apik gak bahagia. Nah ini ternyata resepnya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang tercapai apa yang kita inginkan. Ini bukan kebahagiaan. Tapi menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Kutubul Minbari As-Sa'adah, bagaimana kuncinya bahagia itu? Bagaimana agar kita itu mendapatkan kebahagiaan? Pokok kebahagiaan itu apa? Pokok intinya kebahagiaan itu apa? Anna usul as-sa'adah ayajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Yuhaqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat mengumpulkan 3 perkara, yang kemudian 3 perkara tersebut untuk melawan hawa nafsu dalam dirinya. Nyun sewu, manusia itu memiliki hawa nafsu atau tidak? Kadang kita nafsunya menggebu-gebu terus mengejar dunia. Kadang nafsunya kita menggebu-gebu menyakiti banyak wanita. Kadang kita nafsunya menggebu-gebu kita itu memakan hak orang lain atau milik orang lain. Nah itu nafsu kita, banyak lagi nafsu-nafsu yang lain. Contoh-contoh nafsu yang lain. Nah, ketika seseorang itu mampu melakukan 3 perkara, mengumpulkan 3 perkara dalam dirinya, kemudian 3 perkara tersebut ia gunakan untuk melawan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang pertama apa? Anallaha azza wa jalla aqlana wa aujaba alaina asyukur. Ketika orang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersyukur. Mampu bersyukur. Nah, mayoritas orang yang hidupnya sakit, capek semua, badannya capek semua, pikirannya capek semua, karena dia itu tidak mampu untuk bersyukur. Sebenarnya apa yang dia dapatkan, apa yang dia inginkan sudah dia dapatkan. Apa yang dia angan-angankan sudah dia dapatkan. Tapi kenapa tidak bahagia? Karena dia tidak pandai mensyukuri ini nikmat. Orang kalau pandai-pandai mensyukuri nikmat, pasti secara otomatis dia akan tenang hidupnya. Contoh, semisal orang ingin mobil, dapat mobil beneran, tapi dia tidak mampu mensyukuri. Artinya apa? Mobil itu digunakan untuk kegiatan yang tidak baik, semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen motor, tapi motor itu tidak menjadikan dirinya baik. Terus emangnya apa urusannya syukur dengan perkara tidak baik atau baik? Karena sejatinya syukur adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Semisal badannya sehat, dia semangat berangkat ke majelis taklim. Tubuhnya sehat, badannya sehat, dia semangat membaca sholawat. Hidupnya cukup, hartanya semangat dia gunakan untuk kebaikan. Dia memiliki rumah, dia gunakan untuk kebaikan. Nah itu syukur. Tapi ketika dia itu tidak mampu bersyukur, hartanya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah, kesehatannya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Artinya dia tidak akan bahagia dan hidupnya hanya akan pusing karena angan-angan masa depannya. Karena apa? Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang arah hidupnya tidak jelas karena terlalu besar angan-angannya dan dipusingkan oleh angan-angan masa depannya. Padahal semua langkah kita sudah ditakdir oleh produser terbaik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mulane belajar syukur, piye carane syukur? Awake diajak ning perkara api. Yang nomor 2 apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabr tujahul balwa. Ketika panjenengan mendapatkan ujian, mungkin kayak bumi tadi, kondisi di berau,
kondisi di Kalimantan jauh dari rumah, ada info ibunya sakit, sabarlah, dan jangan sampai kita itu lari ke dalam kemaksiatan. Ada kabar di tengah-tengah kita berjuang, anak kita sedang sakit, sabarlah, jangan sampai kita memutuskan dengan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Mungkin bisnis kita lagi tidak baik-baik saja, sabarlah, jangan sampai menghalalkan segala cara. Ketika panjenengan seperti itu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang bahagia. Dan sejalan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza akhadallahu abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah malah menurunkan cobaan atau ujian di dalam hidupnya. Jadi kok ada orang hidupnya tidak pernah diuji, ini malah kemungkinan dia itu jauh dari Allah. Tapi kok orang itu ketika juga diuji, mungkin diuji apanya, nah ini berarti dia itu malah dicintai oleh Allah. Fa in sobaro, dan ketika seseorang itu mampu bersabar, izdabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Wa in rodiya, dan ketika orang tersebut ridho, oh saya ini ditakdir berjuang di Berau, saya ditakdir berjuang di Samarinda, saya ditakdir berjuang di Balikpapan, saya ditakdir berjuang di Kalimantan. Ketika dia itu mampu ridho, istofahu, maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Lagi-lagi dekengane pusat. Maka dari itu bersabarlah dengan keadaan panjenengan seperti ini. Tapi jangan sampai hanya sabar saja tanpa berjuang. Keburukanmu juga tidak akan berkurang, ujianmu juga tidak akan selesai. Dan yang nomor 3, apa rasa kebahagiaan? Wa hasula minal junubun wa khotoya wa aujaba alina al istighfar. Ketika panjenengan memang sadar adalah pencetak dosa, ketika panjenengan memang sadar ketika panjenengan itu ahli maksiat, istiqomalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika panjenengan istiqomah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan selalu memantau hidup panjenengan dan hidup panjenengan akan baik-baik saja, sejalan dengan apa yang dilakukan Allah di dalam surat An-Nahl, wala naziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas hal yang lebih baik ketika seseorang itu melakukan kebaikan apapun itu, termasuk sabar itu tadi. Allah akan membalas yang lebih dari apa yang panjenengan lakukan. Maka dari itu, insya Allah ketika panjenengan masyarakat Kalimantan mampu syukur, mampu sabar akan ujian hidup panjenengan, dan mampu untuk selalu bertobat dari dosa-dosa panjenengan, walaupun panjenengan terus mencetak dosa, saya yakin panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semangat, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ketika nanti saya bilang Nabi putra Abdullah, jawab Nabiullah Muhammad dan tangannya diangkat ke atas. Baik yang di atas tribun ya, jawab Nabiullah Muhammad, tangannya diangkat ke atas. Coba. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad. Lagi-lagi, tapi nggak usah digerak-gerakan. Gerak-gerakan ketika Maulaya Sol nanti ya. Ketika Maulaya Sol itu nanti yang kompak, kanan dulu bareng-bareng terus kiri gitu ya. Nah, kenapa kok saya ngajak sambil sholawat ngangkat tangannya? Tunjukkan bahwasanya panjenengan semua yang hadir memang benar-benar butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika rahmatnya Allah turun, belas kasih Allah turun, belas kasihan Allah, kasih sayangnya Allah turun, insya Allah apapun hajat panjenengan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yuk semangat. Nabi putra Abdullah, Nabiullah
syafaat Nabiullah Muhammad Maulaya Salli wa sallim da'iman ya Muhammad habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi kulli syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtaribin fi dunia Nabiullah Muhammad pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad harap dapat memimpin Nabiullah Muhammad harap syafaatmu Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim da'iman ya Muhammad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtaribin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Di sini biasanya acara selesai jam berapa? Oh, jam 10, 11. Ini jam berapa sekarang? Hah? Setengah 11, oke, bentar lagi berarti ya. Alhamdulillah. Coba selawatan abang sama Badul sama Anu yo, Danu sama Bu Reza yo. Alamatnya anak soleh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saudara Muhammad. Kunci lawan suwargo la ilaha illallah fadiyo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kunci surga orang-orang satria la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah pokoknya sedih waktu perkiraan balik kecuali panjang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jiwa surga orang-orang satria la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah mulanya sendiri buatan untuk pengiran balik kecuali panjang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah fadiyo la ilaha illallah Insyaallah semangatnya luar biasa. Dan ternyata Pak Kapolres ini asli orang Tulungagung ya Pak? Iya, dulu pernah dinas di Blitar juga. Alhamdulillah luar biasa. Oh berarti ini banyak orang Jawa ini ya. Sampai Kapolresnya juga orang Jawa. Luar biasa. Ini saya mau pesan, ini kan masuk pemilu gitu. Sudah mulai musim kampanye. Saya minta tolong terus rukun seperti ini gitu. Arep beda pilihan-pilihanmu sapa-sapa nomor piro terserah gitu. Pilihan saya dengan Badol, dengan Danu, dengan Reza ini beda semua. Dengan Haji Mustafa beda semua. Tapi kita tetap bersatu padu dalam kebaikan dan kita tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta tolong kerukunan ini harus dijaga nggih. Mugi-mugi kapan-kapan kalau sakit silaturahmi mriki malih. Nggih. Ya Allah. Luar biasa. Biasanya di akhir pengajian saya di kemalaman, nanti kalau kemalaman nggak enak nanti sama keamanan aja ya. Nah. Iya, Busikom ini bukan mimpi bisa ketemu dengan pulau bahagia.
Oh kuwi wis tak waca Gus, ati ayem kula ketemu jenengan. Ya, tak waca kabeh. Pun ngoten, ya Allah luar biasa. Kapan-kapan kula tak beri malih. Tapi kalau nyuwun tulung, ayo kita buktikan kalau sampai acara ini benar-benar aman dan tidak meninggalkan burukan apapun, insya Allah beberapa waktu lagi saya akan sering kesini. Insya Allah perizinan juga akan dipermudah dan semoga membawa berkah. Biasanya teng akhir pengajian kula niki kula jak bareng-bareng maca istighfar. Bareng-bareng jaluk ngapurane Gusti Allah dan nanti dilanjutkan membaca sedikit sholawat burda. Kemudian mengke sebelum dipimpin doa, saya minta tolong datang panjenengan semua untuk berdoa di dalam hati masing-masing dan yakin bahwasanya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan panjenengan. Betul nggih? Alhamdulillah ya Allah. Pun monggo ditata atine, ditata manahe. Ketika panjenengan memang sadar panjenengan ahli maksiat, panjenengan ini suka melakukan dosa-dosa, ayo kita getuni dikabane. Kita sesali bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semoga malam hari ini turun maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mendapatkan maghfirah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahilas semua takut akan panasnya api neraka-Mu ya Allah. Beri kami kesempatan taubat ya Allah. Beri kami kesempatan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari hinanya maksiat ini ya Allah. Jauhkan kami dari kebiasaan buruk kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Astagfirullah Rabbal, ya Allah. Ampuni kami ya Allah, orang yang berani pada orang tua kami dan belum pernah membahagiakan kedua orang tua kami ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang tidak pernah beribadah kepada-Mu ini ya Allah. Minal khotoya berilah kami ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada-Mu ya Allah, dan rezeki yang luas ya Allah untuk ibadah kepada-Mu ya Allah, dan jadikanlah taubat kami taubat yang nasuha ya Allah, taubat yang benar-benar taubat ya Allah. Monggo sareng-sareng selamat ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan bala-Mu ya Allah. Minal khotoya astagfirullah.
Astaghfirullah minal Maula. Hadirkan Nabi Muhammad kemana panjenengan sedaya kita semua yang kita semua mencintai ya Rasulullah, dapat meniru akhlakmu ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya bacakan doa, monggo bareng-bareng berdoa di dalam hati masing-masing. Wonten manahipun panjenengan piyambak-piyambak yang bebas mau minta apa ke Allah, mau curhat apa ke Allah, yakinlah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dekat dengan panjenengan. Awali bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga si Jaka dan seluruh jamaah yang hadir terus diberi kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan umurnya, diberkahi umurnya, dimudahkan usaha-usahanya, dan semoga yang punya hajat, hajatnya segera diijabahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afadah da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'al min ibadiyas sholihin. Ulman nafi'a ya Allah, ulman nafi'a ya Allah. Ya Allah, semoga semua yang hadir mendapatkan umur yang barokah, ilmu yang bermanfaat barokah, rizki yang banyak barokah ya Allah, kesehatan lahir batin ya Allah, hajat yang kau ijabahi ya Allah. Ya Allah, semoga semua yang hadir mendapatkan maghfirah-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, semoga semua yang hadir ya Allah diberkahi keluarganya ya Allah, dan ditakdir mendapatkan keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, semoga semua yang hadir jauhkanlah dari musibah dan bala-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ditambahi doa Mbak Yai. Saya Mbak Yai. Doa Mbak Yai. Ditutup doa oleh Mbak Yai. Mau ya? Mau ya? Panjenengan ya? Amin. Mau ya? Ini taulillahi ta'ala bisawab. Kalau Nabi Syai'unillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ala kulli sahabati wa rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidahu. Ya Rabbana alhamdulillah ya barika ladzi wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwali min afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'na min darajat wa tuballighuna biha asal bayani jami'il khairati
في الحياة بعد الممات. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلغ وتبهلنا بخشوعك بالرسائل وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وخلنا من ظلمات الوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Usul dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga pulang dengan selamat dan membawa berkah yang banyak. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon